Rapat kerja berarti mengevaluasi yang kemarin dan menentukan besok mau apa. Karena ini merupakan rapat kerja tentang kejahatan kemanusiaan, membumi hanguskan anak manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena itulah dunia bersepakat menjadikan gerakan bersama. Dan kita mulai waktu itu sejak tahun 71. Kemudian 97, masih kurang sungguh-sungguh. Meledaklah tahun 97, baru kita lahirkan undang-undang. Baru kemudian lahir BNN. Baru kemudian tahun 2008 sampai hari ini, putra-putra terbaik kepolisian yang berpangkat Komjen memimpin BNN. Dimulai dengan saudara Goris Mere, Anang Iskandar, Budi Waseso, Heru Winarko, dan sekarang Pak Petrus Reinhard Golose. Putra-putra terbaik Polri dengan 3 bintang di sini. Pada tanggal 12 November 2015, kita umumkan waktu itu zamannya Pak Budi Waseso, setelah kemudian Pak Anang mengumumkan 100.000 orang per tahun rehabilitasi. Hanya dalam tempo 42 hari setelah diganti Pak Budi Waseso, angkat bendera putih, saya menyerah. Dan lapor kepada Presiden Jokowi. Pertanyaannya adalah, kita mau bikin BNN ini bubar atau sangar? Karena ini soal kemanusiaan. Negara ini didirikan untuk melindungi warga negaranya. Nah, oleh karena itu, saya mau mulai dengan apa yang kita katakan di pencegahan. Desa bersinar. Berapa yang tambah? Kan cuma 100 sampai 300 desa per tahun. Ada 83.000 desa. Berapa puluh tahun baru selesai, Pak? Ini ece-ece ini menurut saya. Kampus bersinar, hanya ada 1 kali seminar, selesai itu bubar. Sekolah bersinar juga begitu. Jadi program bersinar ini, program ini harus dievaluasi, kuantitas tak tergapai, kualitas pun terbengkalai. Nah, jadi istilah bersinar pun, Pak, saya tidak setuju istilah ini. Nggak populer. Sampai kita jelasin, Pak. Apalagi war on drugs, saya tidak setuju. Di kampung saya, Namboru saya, nggak ngerti apa itu war on drugs. Yang tahu cuman kita, Pak. Kita cari bahasa lain, nanti saya kasih apanya. Narkoba sudah kita perangi, tapi tak kunjung ada kemenangan yang datang. Mengapa kampanye war on drugs masih diteruskan? Apa kita terlalu miskin untuk sebuah konsep pemberantasan dan pencegahan? Mari kita kasih contoh. Filipina memilih ini dengan Duterte. Perang di sana. Di bawah, Pak, hancur-hancuran. Belum ada dunia selesai tentang ini dengan war on drugs. Saya minta BNN kita evaluasi. Coba bikin survei, siapa yang tahu war on drugs? Tidak tahu, Pak. Rehabilitasi, tadi sudah saya sampaikan, 3,6 juta orang, kita hanya mampu berapa, Pak? 13.627 di lembaga milik pemerintah dan seterusnya. Ternyata rehab itu kalau 100.000 itu diteruskan, menurut para petinggi BNN sebelumnya, berbisnis orang BNN. Di sini masalahnya, karena itu diturunkan. Banyak pihak memanfaatkan korban narkoba dan keluarganya untuk keuntungan pihak-pihak tertentu. Harganya sangat mahal. Tren di lapangan, swasta menetapkan 80 juta, bahkan ada yang 150 juta. Jadi ladang baru lagi. Nah, karena itu rehabilitasi menjadi penting untuk tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, berapa angkanya, Pak? Dari angka-angka ini menurut saya, 636 miliar hanya Komisi 3 menyetujui untuk kasih makan orang di penjara. Kalau itu dipakai untuk rehab, ditarik keluar seperti yang disampaikan teman-teman, maka harusnya anggaran kita tidak segitu, Pak Petrus. Harusnya anggaran kita itu paling tidak harus habis 12 triliun. Bukan 165 miliar setahun. 12 triliun baru selesai. Kalau tidak, nggak selesai ini soal darurat narkoba ini, Pak. Nah, sekarang yang berikutnya, soal sarana prasarana, fasilitasnya 20-30 triliun. Jadi totalnya segitu. Berikutnya, apa tugas BNN ini? Menurut saya intelijen. Apa yang Bapak sebutkan tadi itu benar. Sekarang TPPU 400 triliun. Oke, BNN baru dapat 108,3 miliar. Jauh, Pak. Jadi, dicari direktur baru TPPU yang mampu memburu 400 triliun itu. Sekarang sudah ada yang baru. Mudah-mudahan bagus itu. Nah, oleh karena itu, pertanyaannya adalah, apakah
kita masih segitu anggarannya. Ini kaitannya dengan anggaran kita. Mari kita ubah lagi ini dengan cara mengubah seluruh tagline. Pertama, jangan lagi war on drugs, tapi langsung saja Pak, tangkap bandar narkoba. Saya bilang ganyang bandar narkoba Malaysia. Baru benar ini Pak. Tadi sudah disampaikan sahabat-sahabat saya tadi. Baru yang kedua, rehab korban narkoba. Jadi dua tagline-nya. Tangkap bandar narkoba, rehab korban narkoba. Itu Pak tugasnya BNN. Mari kita hitung angka-angkanya. Pimpinan, saya akan banyak sekali ini, tapi karena waktunya tidak cukup, saya menuliskan lebih dari 500 halaman apa yang saya katakan tentang apa yang saya ucapkan ini. Saya tuliskan dalam buku ini, judulnya BNN bubar atau sangar. Leading sektor yang tak leading. Kritik saya, koreksi saya agar baik. Pertanyaannya, Bung Hinca, Anda pilih BNN bubar atau sangar? Saya pilih BNN sangar. Sangar terhadap bandar narkoba, sangar terhadap integritas di dalam, sangar untuk merehabilitasi. Mohon izin pimpinan, karena saya ngomong nanti 3 hari 3 malam, jadi biarkan buku ini saya menjadi saksi.